Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Salam dan salawat kita untuk kepada Nabi Muhammad SAW. Hari ini marilah kita membuka presentasi ini dengan mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul klasifikasi fungsi bahasa. Saya persilakan kepada presentator pertama untuk mempresentasikan hasil diskusi kita. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan membacakan fungsi bahasa. Fungsi bahasa secara umum meliputi 1. Sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. 2. Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan saluran maksud seseorang yang melahirkan perasaan dan memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama. 3. Sebagai sarana berekspresi. 4. Membangun karakter dan kecerdasan. 5. Yaitu untuk tujuan filologis, yaitu fungsi bahasa mempelajari berbagai naskah tua untuk menyelidiki latar belakang dari sejarah manusia, perkembangan bahasa itu sendiri, dan lain sebagainya. 6. Sebagai pedoman untuk melihat adanya kenyataan di suatu masyarakat. 7. Bahasa sebagai cermin masyarakat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu presentator kedua, dipersilakan untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mempresentasikan materi klasifikasi fungsi bahasa yang dikemukakan oleh para ahli bahasa. Yang pertama yaitu oleh Halliday. Halliday menawarkan penjabaran penggunaan bahasa secara fungsional. Penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi, yaitu yang pertama fungsi instrumental, yaitu menggunakan bahasa untuk memperoleh sesuatu. Yang kedua yaitu fungsi regulatori, yaitu menggunakan bahasa untuk mengontrol perilaku orang lain. Yang ketiga, fungsi personal, yaitu fungsi bahasa yang tampak pada penggunaan bahasa untuk mengungkapkan perasaan dan ide. Kemudian ada pun fungsi interaksional, yaitu fungsi bahasa yang melekat ketika diciptakan interaksi dengan orang lain. Kemudian selanjutnya fungsi heuristik, yaitu menggunakan bahasa untuk belajar dan menemukan makna. Kemudian ada fungsi imajinatif, yaitu menggunakan bahasa untuk menciptakan dunia imajinasi. Kemudian yang terakhir ada fungsi representasional, yaitu menggunakan bahasa untuk menyampaikan informasi. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presentator kedua. Saya persilakan untuk presentator ketiga untuk mempresentasikan materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang diberikan dari presentator kedua. Menurut Vino Senario, berbeda dengan Halliday, mengumumkan fungsi khusus bahasa yang berupa fungsi interpersonal, fungsi direktif, fungsi referensial,
fungsi imajinatif dan fungsi personal. Yang pertama, fungsi personal yaitu fungsi bahasa untuk menyatakan diri. Yang kedua, fungsi interpersonal yaitu fungsi bahasa untuk menjalin dan membangun hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, fungsi direktif yaitu fungsi bahasa untuk mengontrol perilaku orang lain. Yang keempat yaitu fungsi referensial adalah fungsi bahasa untuk menyatakan suatu acuan konkret maupun abstrak dengan mempergunakan lambang bahasa. Dan yang kelima yaitu fungsi imajinatif, yaitu fungsi bahasa untuk menciptakan sesuatu dengan berimajinasi. Selanjutnya saya kembali. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada presentator selanjutnya untuk memaparkan materi selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator kepada saya. Saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu hubungan fungsi bahasa dengan aspek-aspek kehidupan. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan fungsi tentu memiliki keterkaitan dengan aspek-aspek kehidupan, sehingga fungsi dari bahasa dapat teraktualisasikan secara nyata di kehidupan. Aspek yang dimaksud meliputi yang pertama, hubungan bahasa dengan kebudayaan. Menurut Kontajaningrat, bahasa merupakan bagian dari unsur-unsur kebudayaan. Dalam suatu sistem kebudayaan yang begitu kompleks, unsur bahasa melekat pada setiap unsur-unsur kebudayaan yang lain. Bahasa sebagai komunikasi memiliki peranan yang cukup penting, terutama dalam penyebarluasan hasil-hasil budaya suatu masyarakat. Sebaliknya, kebudayaan itu sendiri berfungsi sebagai tempat atau wahana bagi masyarakat. Oleh karena itu, hubungan keduanya saling berkaitan, sebab baik itu bahasa maupun kebudayaan sama memberi dampak terhadap eksistensi keduanya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah materi selanjutnya akan dibawakan oleh presentator terakhir. Silakan. Mak. Baik, saya akan melanjutkan materi dari hubungan fungsi bahasa dengan aspek-aspek kehidupan. Yang kedua tadi itu adalah hubungan bahasa dengan moral dan etika. Penggunaan bahasa apabila dikaitkan dengan etika atau moral dapat dilihat pada sikap tata krama yang dimiliki seseorang. Masalah sikap atau pola perilaku berbahasa ini dapat dilihat pada penggunaan bahasa sehari-hari atau dengan istilah lain yang sering dikatakan sebagai etika berbahasa. Seseorang yang bermoral tinggi akan menampakkan penggunaan bahasa yang baik dan sopan. Sebaliknya, seseorang dengan moral dan etika yang buruk tentu memiliki perangai yang tidak beretika. Dalam suatu norma etika dikatakan apabila seseorang dalam berbicara dengan orang lain yang lebih tua, lebih tinggi pangkat dan derajatnya, maka haruslah dapat menunjukkan atau menggunakan sikap serta perilaku berbahasa yang halus. Apabila ia tidak mengikuti norma ini atau melanggarnya, maka seseorang tersebut dikatakan tidak mempunyai etika. Selanjutnya, yang ketiga, hubungan bahasa dengan religi. Bahasa lahir sebagai bagian eksistensi atau keberadaan manusia. Pada awalnya, bahasa dapat bersifat religius, menjadi media ekspresi, pengalaman dan mistik manusia dalam berhadapan dengan kekuatan alam dan ilahiyah. Namun, transformasi pengalaman sejarah manusia dari alam kepada kebudayaan yang mengakibatkan kedudukan bahasa bersih otonom atau terlepas dari unsur-unsur yang lain. Dalam kaitannya dengan sistem religi, kedudukan bahasa sebagai suatu deskripsi pengalaman kemanusiaan dalam dimensi personal maupun sosial. Pengalaman-pengalaman dan pengetahuan kemanusiaan tersebut tidak hanya mempresentasikan, tetapi juga secara fundamental mengandung gagasan-gagasan atau makna atas simbol bunyi yang dilambangkan sebagai gagasan-gagasan tersebut. Berfungsi mengkomunikasikan dan membuat manusia sebagai pemakai bahasa melihat kedudukannya sendiri dalam perspektif bentuk hidup yang lain. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selesai sudah presentasi yang dibawakan oleh kelompok kami. Sebelum saya menutup, saya akan
memaparkan apa kesimpulan dari yang telah dipresentasikan oleh kelompok kami, yaitu fungsi bahasa, yaitu sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri, alat komunikasi, alat mengadakan integrasi dan adaptasi sosial, dan yang terakhir adalah alat mengadakan kontrol sosial. Itulah presentasi yang dibawakan oleh kelompok kami pada hari ini. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.